Sore hari ini kita akan membahas masalah ciri khas motor Vario. Berikut solusinya. Ada 10 ciri khas kelemahan di motor Vario. Yang pertama adalah olinya sering kurang sendiri, teman-teman. Jadi motor ini sering terjadi olinya ketika ditap kurangnya banyak, bahkan sampai terjadi pernah saya alami itu olinya sama sekali tidak ada. Nah, solusinya apabila motor teman-teman terjadi seperti itu, maka solusinya harus satu bisa dilemer, ya, lemer, ganti piston, ganti ring. Yang kedua adalah bisa, kalau ada biaya banyak, itu bisa dengan ganti bloknya. Pada intinya itu kerusakannya adalah di piston atau di ringnya, atau piston ringnya minta dilemer. Atau kalau sekiranya di situ pistonnya masih rapat dengan bloknya, bisa juga teman-teman ganti ringnya saja. Yang kedua adalah gasnya meninggi tidak mau turun. Jadi ketika kita hidupkan, kemudian langsung meninggi, dia tinggi dong, dan tidak mau turun. Biasanya kalau yang normal itu kan ketika dibunyiin pertama, kita starter, kemudian dia meninggi, setelah itu turun langsam seperti biasanya. Akan tetapi kalau bermasalah, ya ada masalah, biasanya gasnya naik dan tidak mau turun. Contohnya motor ini, ya, ini dulu seperti itu kasusnya, akan tapi ini sudah saya perbaiki. Waktu itu saya perbaiki hanya dengan saya servis saja di throttle bodinya, saya servis, kemudian saya kasih carbu cleaner, ya. Setelah saya servis, kemudian alhamdulillah tidak sampai terjadi gasnya meninggi terus, ya. Jadi seperti biasanya, jadi meninggi kemudian turun langsam seperti biasanya. Ciri khas yang nomor 3 adalah berebut di tarikan awal, ya. Kalau di tarikan awal itu berebut, tapi ketika digas agak tinggi, digas agak kuat, dia lancar saja, bahkan nggak ada masalah, ya, larinya kenceng. Akan tapi masalahnya itu ketika digas awal. Nah, solusinya kalau di motor Beat nih teman-teman, ini saya kaitkan dengan motor Beat, itu biasanya sering-sering terjadi di rotaknya yang bermasalah. Rotaknya sudah melemah. Saya tidak pernah mengganti Vario, ya, di rotaknya. Mungkin arahnya juga bisa di rotaknya sudah melemah, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin mencoba, silakan, ya, ganti rotaknya dulu, atau sebelumnya diservis dulu throttle bodinya dengan carbu cleaner. Kalau masih bermasalah di gas awal, maka teman-teman silakan diganti rotaknya, ya. Seperti motor Beat biasanya kalau dia merebut di tarikan awal, sering-sering terjadi adalah masalahnya di rotaknya, minta diganti yang baru. Ciri selanjutnya adalah asoknya berat. Nah, asoknya berat, teman-teman. Ini asoknya berat. Jadi motor ini kalau sudah sering dipakai, itu biasanya asoknya itu terjadi berat. Ada yang terjadi kalau seperti ini, dia berat akan tapi tidak ngerembes, tapi lama-kelamaan ngerembes juga, ya. Akan tapi rembesnya itu nggak langsung, nggak seketika, seperti itu. Ada yang juga sewaktu beratnya itu belum parah, diganti silnya, ada yang juga sembuh, ya. Akan tetapi kalau teman-teman ada biaya, kalau sudah berat dan itu ngerembesnya sudah banyak dan soknya sudah nggak enak, ya, sudah nggak melentur lagi, maka teman-teman supaya diganti asoknya yang baru, bisa diganti dengan merek yang asli atau Aspira, tergantung budget teman-teman, ya. Kalau ada budget teman-teman ada, ganti yang asli saja. Tapi kalau sekiranya nggak ada, bisa diganti asoknya yang merek Aspira saja. Aspira bagus, ya, sekitar harga 165.000, insya Allah itu satu pasang. Ciri yang selanjutnya adalah di bos armnya pecah nih, teman-teman. Di bos armnya sini pecah, biasanya bisa kita lihat, ya, ketika digeser-geser gini tuh, ya, agak goyang, gel seperti itu. Nah, teman-teman, apabila terjadi motor Vario ini bosnya kok pecah, ya, hancur bos armnya ini, atau karet supitnya pecah, maka teman-teman saya sarankan jangan beli yang merek biasa, ya, cari yang asli. Karena saya pernah masang, saya kasih karet yang biasa bos armnya, akan tapi jarak 2 hari sudah hancur. Maka saya rekomendasikan agar teman-teman ganti bos arm yang asli, itu nggak mahal, sekitar 30-35.000. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah di puli CPT, ya, puli CPT daerah sini itu
kampasnya tipis. Ya wajar ya, karena sudah sering dipakai. Ya, biasanya sering-sering dipakai kalau sudah ya 6 tahun sampai 7 tahun, 5 tahun itu biasanya kampasnya tipis, atau dudukan kampas pernya itu biasanya pecah atau ya patah begitu. Pada akhirnya biasanya di sini akan terjadi suara yang enggak enak, lodok, atau biasanya ini jalan sendiri, enggak digas, itu jalan sendiri seperti itu. Solusinya teman-teman silakan ganti puli CVT-nya, baik yang asli atau yang biasa. Kalau yang biasa memang harganya sekitar 150.000, tapi kalau yang asli harganya memang sekitar 250.000. Itu kalau kampas ganda yang asli ya. Biasanya kalau yang biasa hanya nggak sampai segitu teman-teman, nggak sampai segitu, sekitar 80.000, 100.000 ke bawah. Kalau yang asli sekitar 250.000. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah perumahan rollernya sudah longgar, akibatnya bisa slip atau bunyi biasanya. Nah di sini biasanya, lah perumahan rollernya itu karena sering dipakai ya, sebenarnya wajar saja ini penyakit itu. Biasanya terjadi bunyi tak, atau biasanya longgar ya di perumahannya, atau biasanya pecah. Teman-teman ganti saja, itu nggak mahal, sekitar 80.000 kalau yang asli. Teman-teman silakan diganti. Ciri-ciri selanjutnya adalah fan belnya putus ya. Teman-teman supaya memahami ya, ciri-ciri fan bel minta diganti itu bukan dirasa ketika jalan ya. Biasanya kalau orang itu nggak bisa merasakan fan bel itu mau patah, mau putus, itu ya nggak bisa ya. Maka teman-teman silakan, kalau untuk pergantian fan bel itu ukurannya kilo. Kalau untuk motor ini kalau sudah 30.000 kilo, saya sarankan segera diganti saja. Biasanya kalau sudah 30.000 itu istilahnya zona merah ya. Kalau sudah 30, 31 sampai 35, 35.000-nya biasanya terjadi putus. Maka kalau dari pabrik itu sebenarnya sudah ada rekomendasinya, bahwasanya kalau sudah 24.000 kilo segera disarankan segera diganti. Ya, kalau masih dipakai ya seenggaknya masih 30.000 kilo. Kalau sudah 35.000 kilo wajib diganti karena biasanya terjadi putus. Motor ini contohnya. Yang terakhir adalah olinya bercampur dengan air radiator. Ya, mungkin teman-teman pernah menjumpai ya motor seperti ini, olinya bercampur dengan air radiator. Masalahnya ada di mana? Kok bisa air radiatornya bercampur dengan oli mesin? Penyebabnya adalah di seal water pumpnya yang minta diganti. Teman-teman pokoknya ganti saja seal water pumpnya. Di situ ada, kalau dibongkar ya, di situ seal itu adalah berhalangan dengan antara air radiator dengan oli. Kalau sampai jebol seal water pumpnya, biasanya air radiatornya akan masuk di ruang oli. Akhirnya ketika diganti olinya akan terdapat di situ air yang biasanya warna putih seperti ini. Jadi silakan teman-teman ganti seal water pumpnya. Seperti itu 10 ciri khas di motor Vario. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih, dukung terus channel Roni Motor 354. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.